Aisyah berkata, ya Rasul, sudah Siti Khadijah kan sudah tidak ada, kan ada saya, kata Siti Aisyah. Ya Aisyah, kau bila dibandingkan dengan Siti Khadijah tidak ada apa-apanya. Berkorban demi hartanya Siti Khadijah luar biasa demi kemajuan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih ditinggal Siti Khadijah. Istiqomah. Huruf yang keempat kata ulama. Huruf yang keempat kata ulama yaitu ha. Apa ha itu, Bu? Halal. Cek ulama ha eta halal. Nikah itu menghalalkan yang haram. Nikah itu menghalalkan yang tidak baik. Nikah itu menyatukan dua pasangan manusia. Betul apa betul? Lamun di dunia ieu aya nasa kabeh awewe, kabeh kacau, Bu. Cakar-cakaran eta. Lamun di dunia ieu aya lalaki, kabeh kacau deui bae eta. Adu pedang urusanna. Maka ini nikah ini menyatukan dua insan yang berbeda, mencukupi satu sama lain. Yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru yang halal dan thayyib. Kang Asep nanti sama Kang Ros rek ngerem di kamar sapoe sapeting ge, nggak ada yang bakal ngegerunak. Bahkan orang bakal berkata, pengantin baru mantap, mantap. Gitu. Komentarnya seperti itu kira-kira. Betul apa betul? Udang sare isuk-isuk bari gosok gigi bari. Apa kata orang kalau sudah nikah? Masya Allah, tokcer rupanya ya, tokcer. Kan gitu komentar orang. Coba kalau belum nikah, kumpul satu kamar atau satu rumah, belum ada status nikah. Apa yang dilakukan masyarakat? Hayu dak, orang gerebek bae. Hayu saha eta budak mana eta? Orang gerebek bae, orang ke polisi. Kira-kira seperti itu, betul apa betul? Maka istiqamah. Ada peribahasa Arab bilang, la khaira fi khairin la yadumu. Tidak ada kebaikan di dalam kebaikan yang berhenti. Artinya apa? Ibu punya kebaikan, bapak punya kebaikan. Misalkan satu hari satu juz Al-Quran, atau satu hari setengah juz Al-Quran, hari berikutnya tidak dibaca lagi, itu tidak termasuk golongan orang-orang yang istiqamah. La khairu fi khairin la yadum. Tidak ada kebaikan di dalam kebaikan yang berhenti. Bapak setiap hari punya amalan berzikir kepada Allah 1000 kali, 10.000 kali. Hari berikutnya berhenti. La khairu fi khairin la yadum. Maka tadi MC bilang, MC sambutan bilang, ikuti para ulama. Orang sekarang sudah jauh dari ulama. Padahal Nabi mengatakan, saya tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada satu lagi, ya ulama penerus para nabi. Nabi sudah tidak ada, kita mengikuti siapa? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya, wal anbiya la yurithu dananira wala darahima, walakinnahum yurithul ilmu wal akhlaq. Ulama itu pewaris para nabi, dan Nabi tidak mewariskan dirham atau dinar sekalipun, tapi Nabi mewariskan ilmu dan akhlak. Nabi sudah jelas, kita ikut sunnahnya Nabi. Kalau Nabi sudah jelas kelahirannya menjadi asbab, jadi sabab rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Para ulama mengikuti Nabi. Nah, kita ikut siapa? Kita ini Pak masih diperhitungkan, masih dihitung bagaimana akhir hidup kita. Main bola Pak, main bola babak pertama ngagulkeun 3-0, menang teu kira-kira? Menang. Babak kedua kajebolan 4-0, menang teu kira-kira? Tidak menang, kalah. Gimana hasil akhir?
La khaira fi khairin la yadum. Kemudian ada peribahasa Arab lain mengatakan syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Kebaikan yang berhenti, syarrun la yadum, kejelekan yang berhenti itu lebih baik daripada kebaikan yang berhenti. Kejelekan yang berhenti itu lebih baik daripada kebaikan yang berhenti. Artinya apa? Preman, nyawa preman di Kareo, preman ngarana naon di Kareo? Preman jeger, malak kadieu kaditu, maling, nyolong, ngarampok. Cek jeger, aduh, pun hirupna kieu bae urang mah payah ya. Ruwet urusan. Jeger preman tobat, masuk pesantren ngaji tobat. Syarrun la yadum, kebaikan yang tidak berkelanjutan. Di gang sebelah aya ustad. Ari ustad biasana pagaweana ngajar ngaji baiknya bu, betul. Biasana ngajar ngaji teu dibayar. Ustad biasana kadang-kadang masya Allah ya masyarakat Islam ini luar biasa brengseknya. Kalau urusan sekolah TK, masya Allah, 1 juta bayar, 2 juta dibayar, betul. Nah, teboga duit kalung copot, kalung eueuh deui gelang copot. Tapi kalau urusan agama, masya Allah, susahnya luar biasa. Saya mau tanya ibu-ibu, ada yang jual kalung buat bayar ustad? Tacep ustad lagi Ada ibu-ibu yang jual anting buat bayar ustad? Tidak ada. Padahal kadang kita salah kaprah ngurus anak, nyekolahin anak, masya Allah. TK, SD dibayar, SMP dibayar, sampai kuliah teboga duit sama sekali. Tanah dijual, surat tanah, betul apa betul? Tujuannya apa? Agar anak kuliah tinggi, biar bisa kuliah, biar bisa kerja, biar bisa cari ujung-ujungnya duit deh baik. Lihat pepatah Arab bilang di dalam ilmu balaghah, "Lau kanatil arzaqu tarjri 'alal hija, halakna idzan min jahlihinnal bahaim." Lamun tah duit aya duit nu aya di dunia ieu berputar berdasarkan otak dan pikiran, halakna idzan min jahlihinnal bahaim, maka binatang akan binasa karena binatang tidak punya otak. Kebo teu pernah sekolah, kulintuh awakna. Kebo nggak pernah sekolah, gemuk bu. Sekalipun kebo nggak punya otak. Ayam teu pernah asup KPK bisa nyiar dahar. Karena urusan duit mah urusan urat. Aya urat lempeng, aya urat bengkok. Anu urat lempeng ya sampah bisa jadi duit, tak urat lempeng. Anu urat bengkok duit dicekel ludes beak sesana. Saya punya teman di Jakarta bu, pak, manehna teu pernah sekolah, SD ge teu pernah sekolah, maca ge teu bisa, tanda tangan ngan saukur kieu sret, likuk-likukna di sret doang, miliarder. Urat urusanna. Lau kanatil arzaq tajri 'alal hija idzan min jahlihinna, halakna idzan min jahlihinnal bahaim. Maka uang itu bukan berputar berdasarkan akal dan pikiran. Rezeki mah kumaha Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus tetap kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, iman itu ada 3. Yang pertama, jaga iman kita ke masjid. Ya Pak, Bu, masjid itu tempat melebur iman kita, tempat melebur dosa kita, itu masjid. Orang yang bisa zikir duduk di masjid istiqomah, niatnya i'tikaf, dapat pahala, menang pahalana. Orang nu bisa jelma nu bisa maca Al-Qur'an diuk di masjid niat i'tikaf, menang pahalana.
hatta orang yang goblok sekalipun cendel teu bisa nanaon diuk di masjid niat itikaf dapat pahala. Untung tidak kira-kira, untung tidak. Benteng iman yang pertama nih kudu istiqomah, benteng iman yang pertama. Benteng iman yang kedua zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap waktu, sobahan, nomasaan, pagi, siang, sore, kita diharuskan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamah wa qu'udan, berdiri lagi duduk, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa perbarui iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Rasul bilang? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui terus iman kalian dengan senantiasa berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Di dalam Islam perbuatan apa yang tidak ada doanya, Bu? Bu, mau makan ada doanya, Bu? Aya doana dibaca teu? Tergantung. Mun kadaharana ngeunah biasana teu kabaca. Mudah-mudahan jeung kerupuk jeung kecap doang, doana bari cerik-cerik. Nah, tergantung. Mau setelah makan ada doanya, Bu? Mau tidur ada doanya? Bangun tidur. Mau masuk WC dibaca? Tergantung. Mun gas kabelet mah tubruk bae pantoy. Keluar dari WC ada doanya? Dibaca. Dek sunahan jeung salaki malam Jumat aya doana, Bu? Dibaca. Teu kaburu. Beres sunahan jeung salaki malam Jumat aya doana? Dah geus beres, teu kabaca deui bae. Artinya apa? Kita umat Islam tidak boleh jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada zikirnya, semua ada bacaannya, dan itu diatur dalam Islam. Indah Islam. Benteng iman yang kedua. Benteng iman yang ketiga apa? Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, Bu. Sehari 1 juz, sapoe sajuz, teu bisa baca setengah juz. Teu hayang deui baca salembar bae geus ulah loba-loba. Teu hayang deui teu bisa ustaz sibuk ulamah baca sesurat bae. Falak binas kulhu teuing lah. Teu ustaz teu bisa maca kitu ge teu bisa. Baca 1 ayat. Enggak bisa ustaz 1 ayat juga modar bae geus teh. Hirupna naon bae teu maca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an nanti menjadi syafaatmu nanti di hari kiamat. Rasulullah juga pernah bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah imah urang makabeh geus caang. Kunaon? Lampu Quran. Lampu. Bukan hanya dengan lampu rumah kita terang, Bu. Dengan TV, Pak. Masya Allah TV tangis 24 jam di imah kulam. Di rumah kita TV udah 24 jam nyalanya. Bapak-bapak kelasna bola biasana. Bola nepi ka subuh. Beres subuh, anakna nuletik, budak nuletik, TV masih anget keneh, dicekel di bayi remote strek, SpongeBob mulai. Beres SpongeBob, anak deui nu rada gede saeutik eta remaja, nyetel deui bae eta. Dering dahsyat, moal macem-macem geus lah. Ibu-ibu urusanna sinetron peuting. Kudu dicekel ku ibu-ibu. Rasulullah bilang apa? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Baca Al-Quran di setiap waktu, di setiap ada kesempatan, bahkan di rumah kita harus dibaca itu, Bu. Ulah ku kusut-kusut teuing Al-Quran karena tidak dibaca. Maka yang terakhir tadi itu halal, halalan thayyibah. Harus halal. Nikah itu kudu dihalalkeun. Nikah itu harus menjadi halal hubungan kedua manusia. Itu syariat dari Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tingkatan apa, Bu? Sudah beriman. Kalian orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ayo naikkan lagi level kalian menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih. Sudah bertakwa, ditunjukkan lagi bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita doakan kedua pasangan ini besok dalam melangsungkan akad nikahnya, dilangsungkan akad nikahnya dengan lancar dan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, diberikan keturunan oleh Allah, keturunan yang salih dan salihah. Kalau udah punya anak, masya Allah, bangga kita kalau sudah punya anak dan dinamakan anaknya dengan yang benar-benar soleh, Bu. Anak-anak yang dinamakan nama yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Berikan nama anakmu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kalau tidak seperti itu, berikan nama Muhammad, Ahmad. Ya ma aya cenah ge ustad kula mah boga aran jeung anak kula. Bagus ustad ngarana. Namanya gabungan ustad dari bapak ibunya. Ari ngaran bapana saha? Abbas. Aran ibuna saha? Kokom, digabung jadi Baskom. Baskom. Nu bener bae, Kang. Nggak gitu-gitu juga keles. Abbas Kokom digabung jadi Baskom. Ustad kula gaduhnya aran cenah nu bagus. Sami sama saya juga dari bapak dan ibunya. Siapa? Firman. Ibunya Fitri, digabung jadi mantri. Tukang nyunat baik kena. Abdurrahman, Abdurrahim, bagus. Jangan kasih nama anaknya nama yang akan menjelekkan dirinya nanti. Misalkan Siti Ganjasari. Nah, diceluk netanggena aya ganjaan. Atau Siti Narkobasari. Masya Allah. Hati-hati, nama adalah sebuah doa. Mudah-mudahan keluarga kita juga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Keluarga yang terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, suarana udah habis. Mohon doanya. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.